Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khalifatur Rasyidah dengan NIM akhir 022 akan melakukan review artikel mengenai penerapan metode food record dalam penilaian konsumsi pangan. Nah, ini adalah hasil reviewnya. Lalu ini adalah metode penilaian konsumsi pangan, yaitu menggunakan Wage Food Record atau WFR, merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang dilakukan dengan menimbang semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh partisipan sebelum dan sesudah makan. Semua data ditulis secara rinci, termasuk jenis bahan, cara pengolahan, dan sisa makanan. WFR ini digunakan sebagai standar emas atau gold standard dalam penelitian karena hasilnya dianggap paling akurat. Nah, untuk penggunaan metodenya, WFR paling tepat digunakan untuk penelitian skala kecil yang memerlukan data akurat, studi metabolik yang memerlukan perhitungan energi dan zat gizi secara detail, validasi metode penilaian konsumsi lainnya seperti photographic food record atau diet diary. Metode ini kurang cocok untuk survei berskala besar karena memerlukan banyak sumber daya dan waktu. Lalu ini adalah kelebihannya. Nah, kelebihan utama WFR ini adalah akurasi dan detail yang sangat tinggi karena data diperoleh dari penimbangan langsung, bukan perkiraan. Hasilnya memberikan gambaran nyata tentang jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi sehingga ideal untuk penelitian yang membutuhkan data presisi seperti studi intervensi gizi dan validasi metode lainnya. Lalu ini untuk kekurangannya, WFR memiliki beberapa kelemahan antara lain memerlukan sumber daya besar termasuk tenaga peneliti, waktu, dan biaya. Berpotensi menimbulkan reaktivitas yaitu perubahan perilaku makan partisipan karena merasa diawasi. Tidak praktis untuk survei populasi yang melibatkan banyak responden. Lalu, ini untuk cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data konsumsi. Yang pertama, pengumpulan data. Semua makanan ditimbang dalam keadaan mentah maupun matang, kemudian dicatat secara lengkap dengan ID partisipan, tanggal, dan waktu makan. Lalu untuk estimasi porsi dan energi, yaitu data berat makanan dikonversi menjadi energi dan zat gizi menggunakan tabel komposisi pangan. Lalu untuk analisis statistiknya digunakan sebagai pembanding untuk metode lain dengan analisis seperti mean difference dan Altman plots. Lalu untuk penyajian datanya yaitu hasil disajikan dalam bentuk tabel, rata simpangan baku, dan grafik perbedaan antara metode. Lalu, untuk validitas dan reliabilitas dibandingkan dengan metode lain. Untuk validitasnya sendiri, WFR memiliki validitas paling tinggi karena mencatat konsumsi aktual berdasarkan penimbangan langsung. Oleh sebab itu, metode ini menjadi acuan utama dalam validasi metode lain. Lalu untuk reliabilitasnya, WFR juga tinggi, namun bisa dipengaruhi oleh ketidakcermatan penimbangan atau pencatatan oleh petugas. Kemudian, terdapat juga potensi bias dan cara mengurangi bias. Untuk potensi bias sendiri yaitu adanya reactivity bias, yaitu partisipan mengubah pola makan karena tahu sedang dipantau. Lalu, dapat terjadinya kesalahan pencatatan oleh staf atau partisipan. Lalu, cara mengurangi bias. Yang pertama yaitu melatih staf dan partisipan untuk memastikan pencatatan dan penimbangan konsisten, melakukan pengawasan berkala selama penelitian. Lalu yang terakhir dengan melakukan pengukuran dalam beberapa hari untuk mengurangi variasi harian. Nah, kesimpulannya, WFR ini merupakan metode paling akurat dalam penilaian konsumsi pangan dan sering digunakan sebagai standar emas dalam penelitian gizi. Meskipun membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, WFR sangat bermanfaat untuk studi yang memerlukan data rinci dan validasi metode lain. Namun, untuk survei populasi berskala besar, metode ini kurang efisien sehingga sering digantikan dengan metode estimasi seperti photographic food record atau diet diary. Ini adalah daftar pustaka yang dipakai. Terima kasih.